Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini, admin akan merangkum sebuah film yang sangat menakjubkan berjudul The Behind the Blue Door yang dirilis pada tahun 2016. Jadi adik-adik, film ini menceritakan tentang mimpi buruk dalam keadaan kritis yang siapapun itu tidak menginginkannya. Dan gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Berawal dari seorang bocah laki-laki bernama Lukas, 12 tahun, yang mempunyai semangat hidup, tidak pemalas, dan rajin menabung. Lukas bangun pagi sekali karena excited mau pergi berlibur bersama ibunya yang bernama Maggie. Bahkan ibunya ini yang baru saja tidur sehabis semalam streaming di drakor dipaksa bangun oleh Lukas. Sebelum mereka pergi, seperti biasa, ibunya menitipkan kunci rumah ke tetangganya, yaitu seorang nenek yang biasa dipanggil sebagai Nyonya Cibulska. Karena perjalanan yang lumayan jauh, si Maggie mengajak Lukas untuk bermain tebak-tebakan. Łukasz, zagramy w zgadywanki? Nie. Kanu. Wykupiłam ci lekcję od jutra. Tratwa? Saat lagi asyik-asyiknya, di arah berlawanan ada mobil besar. Maggie yang kaget pun refleks banting setir hingga mereka terpental jatuh dari jalanan. Setelah sadar, Lukas melihat Nyonya Cibulska di sampingnya dan sang dokter mengatakan kalau lutut Lukas hancur, sedang ibunya karena koma dan mempunyai luka yang serius, maka ia dirawat di rumah sakit lain. Karena kejadian ini, Lukas harus memakai tongkat untuk membantunya berjalan. Selagi Maggie dirawat, Nyonya Cibulska yang tidak tega mengajak Lukas untuk tinggal bersamanya. Sebelum pulang ke rumahnya, Lukas meminta untuk menjenguk ibunya terlebih dahulu. Sesampainya di sana, Lukas mencoba membangunkan ibunya, tapi yang percuma saja karena Maggie sedang dalam keadaan koma. Słyszysz mnie? Karena rindu suasana rumah bersama ibunya, Lukas pun mengendap-endap ambil kunci rumahnya hanya untuk melihat-lihat ke dalam rumahnya. Lalu, Lukas menemukan sebuah surat di kotak pos yang kemudian ia berikan ke Nyonya Cibulska. Ketika dibuka, ternyata itu tagihan rumah yang harus mereka lunasi. Walaupun begitu, Lukas yakin kalau ibunya pasti akan sembuh dan kembali bekerja untuk melunasi tagihan itu. Tak lama kemudian, ada seorang wanita berambut putih datang dan mengaku kalau itu saudara perempuan Maggie. Perempuan ini bernama Agatha. Ia juga meminta Lukas untuk tinggal bersamanya. Awalnya, Lukas tidak mau karena dia tidak percaya kalau Lukas punya budi. Ditambah lagi, si Maggie ini tidak pernah bercerita tentang saudaranya ke Lukas. Tapi, setelah Agatha menunjukkan foto-foto masa lalunya bersama Maggie, Lukas pun jadi percaya dan mau tinggal dengannya. Mam się ciuła. Ja też przepraszam. Jutro zobaczysz. Przepraszam, że krzyczę, jakby posrał ludzi. Keesokan harinya, mereka pergi menuju ke tempat tinggal Maggie di Heathcliff menggunakan mobil lamanya Agatha. Mereka menghabiskan waktu yang lama untuk berjalanan ke sana, kan tempatnya sangat terpencil dan masuk ke dalam hutan. Setelah memakan waktu yang cukup lama, mereka akhirnya sampai di sebuah rumah tua besar di mana Agatha tinggal. Ternyata tempat itu semacam sebuah hotel dengan beberapa kamar dan ruang makan. Lukas lalu sengaja memilih kamar yang dulu dipakai oleh ibunya. Walaupun tangga untuk menuju ke kamar itu agak terjal, ia tetap memaksa untuk memakai kamar itu. Saat sampai di depan kamar Maggie yang dulu, Lukas melihat perbedaan dari kamar yang lain, yaitu pintunya yang berwarna biru. Agatha mengatakan kalau pintu itu sengaja dicat beda dari yang lain oleh Maggie.
Agatha juga menyampaikan ke Lukas sebuah peraturan yang harus Lukas lakukan, yaitu ketuk pintu sebelum ia memasukinya, karena untuk kenyamanan para tamunya. Keesokan harinya, Lukas melihat-lihat sekeliling rumah yang ternyata dekat dengan pantai. Lukas lalu jalan-jalan dan bertemu dengan 3 anak seumuran dengannya, yaitu Monia, Hopper, dan Bucky. Kemudian tanpa alasan yang jelas, Hopper menabrak Lukas dengan skateboardnya. Anak-anak itu lalu langsung pergi saat melihat Agatha. Lukas yang tidak betah dan ditambah dinakalin sama bocil-bocil lain pun nesu ke Agatha. Dan untuk menenangkannya, Agatha membawa seragam ayahnya, Lukas, dan menceritakan tentang ayahnya yang pergi saat malam sebelum hari pernikahannya dengan Maggie. Saat itu menjadi malam mengerikan karena di suatu sisi ada badai di laut yang menerjang sebuah kapal nelayan yang berisikan 5 orang. 4 orang selamat dan yang 1 ditemukan pada pagi harinya. Agatha memberitahu ke Maggie kalau ayahnya Lukas itu pengecut yang tidak mau bertanggung jawab. Mendengar hal itu, Maggie marah ke Agatha lalu pergi dari rumah. Ketika mereka lagi ngobrol, Lukas menemukan pisau kecil yang ujungnya patah di dalam saku seragam ayahnya. Siang harinya, Lukas pergi ke tebing dekat pantai sambil mencoba menelepon rumah sakit tempat ibunya dirawat. Tapi tiba-tiba, 3 bocah nakal datang lagi dan mengganggu Lukas. Kali ini, mereka akan melakukan itu terus selama Lukas berada di Heathcliff. Lukas pikir itu tidak akan berlangsung lama karena ketika ibunya bangun, ia akan kembali ke rumahnya. Tapi ternyata tidak. Lukas melihat sebuah truk di depan rumah Agatha. Truk itu ternyata membawa barang-barang di rumahnya Lukas untuk dipindah ke tempat tinggal Agatha. Hal itu dilakukan karena rumahnya kini sudah disita oleh bank. Karena Lukas tidak mau tinggal di rumah itu lama-lama, ia pun marah ke Agatha dan mengunci dirinya di kamar. Walaupun Agatha berusaha mengomong-ngomong baik-baik, Lukas tetap tidak mau mendengarnya dan malah marah-marah menggedor pintunya berkali-kali sampai kemudian bunyi pintu itu berbeda. Suara Agatha pun tak terdengar lagi dan tak lama kemudian pintu itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Karena penasaran, Lukas pun membuka pintu itu dan ternyata pintu itu menghubungkan dengan dunia lain yang warnanya lebih cerah dan adanya keajaiban yang tidak ada di dunia nyata. Lukas dengan berani lalu masuk dan hanya melihat pohon-pohon saja, bahkan burung di dunia itu pun bisa berbicara. Zawróć. Pagi harinya, Lukas yang jalan-jalan di sekitaran rumah bertemu dengan Monia, Hopper, dan Bucky yang sedang nongkrong di pos gambling. Hopper yang lagi benerin skateboard miliknya tapi nggak benar-benar lalu melemparkannya ke Lukas dan meninggalkannya sendirian. Dengan kemampuannya, Lukas mencoba untuk benerin skateboard itu dan ternyata bisa bener lagi. Lukas kemudian mengembalikan skateboard itu ke Hopper dan mereka pun sekarang menjadi teman. Saat kembali ke tempat Agatha, Lukas mencoba untuk mengetuk semua pintu untuk memastikan nantinya jika ada pintu ajaib yang lain. Karena hanya pintu biru kamar ibunya yang ajaib, Lukas pun inisiatif untuk menjelajahi ke dalamnya. Ketika masuk lebih dalam, Lukas hanya menemukan hutan dengan makhluk-makhluk aneh lainnya. Sampai akhirnya ia melihat kota tua yang dibatasi dengan banteng akar-akaran. Dengan melalui lorong kecil, ia pun masuk ke dalam kota mati yang sangat sepi itu. Ketika ia sedang berkeliling, Lukas melihat sebuah toko tailor dan mencoba untuk masuk ke dalam toko itu. Seperti toko tailor pada umumnya, toko itu dapat manekin, benang, dan alat jahit. Tapi tiba-tiba, Lukas mendengar suara. Ternyata salah satu manekin Yero yang bernama Yero, yaitu iya benar Yero dengan rambut benang berwarna putih itu hidup. Lukas yang kaget kemudian mencoba untuk pergi tapi ditahan oleh manekin itu dan menanyakan kenapa dia bisa masuk ke dalam dunia ini. Raczej miliardy. Ludzie są... Gdzie byłeś? Pamiętam, ktoś mi opowiadał.
Ia pun menceritakan tentang pintu biru di kamar ibunya dulu. Sebelum mannequin itu membiarkan Lukas pergi, ia menyembuhkan kaki Lukas dan memberi souvenir yang ternyata benang yang dililitkan di jari Lukas. Setelah Lukas berhasil keluar dari toko itu, ia dikejar benang yang mirip dengan jaring laba-laba sampai perbatasan kota. Karena Lukas kesulitan dalam menemukan arah jalan pulang, salah satu burung ajaib yang bisa ngomong itu mengarahkan Lukas sampai ke pintu biru kamarnya. Ketika sadar kalau kakinya sembuh dan bisa jalan seperti semula, ia pun kegirangan. Tapi saat kembali ke kamarnya, kakinya malah kembali sakit lagi. Lukas lalu pergi ke dapur untuk menemui budenya, tapi malah dimarahi karena tadi Lukas pergi dan tak bisa dihubungi. Pagi harinya saat Lukas pergi ke dapur untuk nyarap, ia melihat batu-batu berserakan dan benang yang berasal dari cincin souvenir dari dunia fantasi berjalan. Tak hanya itu, Agatha juga melihat terlihat seperti Jero dengan rambut yang berterbangan. Lukas pun lari ketakutan keluar dari rumah itu dan menemui 3 temannya untuk minta bantuan. Mereka pun setuju dan langsung masuk ke dalam rumah itu. Ternyata rumah itu sudah dipenuhi dengan jaring benang di mana-mana. Dengan kagetnya, mereka mendapati Agatha sedang merangkak di atasnya. Mereka yang takut langsung masuk ke sebuah ruangan dan menahan pintunya dengan berat yang sangat berat. Mereka kemudian bersembunyi ke dalam suatu ruang kecil sambil menunggu Agatha pergi. Melihat keadaan yang sudah aman, Lukas dan yang lain pun pergi menuju ke kamarnya. Saat di ruang tengah, Agatha tiba-tiba muncul dan berusaha menangkap Lukas, namun langsung didorong oleh Lukas sampai jatuh. Kini, mereka berhasil masuk kamar. Lukas kemudian mengetuk pintu berapa kali sampai bunyinya berubah dan terhubung dengan dunia fantasi. Ketika masuk ke dunia fantasi, anehnya kaki Lukas kembali sembuh. Kemudian, mereka mencoba untuk mendatangi Jero yang mengendalikan semua jaring benang dan menghentikannya sebelum menyelakai orang lain. Saat mereka sampai di perbatasan, banyak ratusan burung yang datang dan memakan jaring benang-benang itu. Lukas pun berencana untuk membawa salah satu burung ke toko dan menyerang Jero. Lalu, untuk menjinakkan burung itu, Lukas memberinya makan sepotong biskuit. Dan setelah berhasil, Lukas pun membawa burung itu dengan cara disembunyikan ke dalam jaketnya. Mereka lalu masuk ke kota tua yang sudah penuh dengan jaring-jaring benang. Karena Hopper takut untuk masuk ke dalam kota, ia pun berjaga di luar bersama Bucky. Sedang Lukas dan Monia masuk ke dalam toko. Ketika masuk ke dalam toko itu, Lukas langsung melepaskan burung itu untuk memakan benang-benang Jero. Tapi karena burung itu cuma satu, maka itu gampang untuk dikalahkan. Jero lalu mengikat Lukas dan Monia dengan benahnya. Di situ Jero juga menceritakan tentang ayahnya Lukas yang hilang saat akan melakukan pernikahan. Pada malam datangnya badai, Jero sengaja menghukum ayah Lukas karena sudah mengambil apa yang Jero punya. Melihat temannya dalam bahaya, Bucky dan Hopper mempunyai ide untuk membobol perbatasan dengan kapal agar ratusan burung yang lain bisa masuk dan menyerang Jero secara bersamaan. Lukas pingsan dengan benang yang masih melilit di tubuhnya. Dalam pandangannya, ia melihat dirinya terbaring di rumah sakit, lalu ibunya yang menangis histeris sambil memukul-mukul pintu kaca. Saat pintu itu pecah, ratusan burung masuk dan kembali
sadar melihat burung-burung itu menyerang Jero. Jero hilang seketika setelah dimakan oleh ratusan burung. Lukas dan ketiga temannya kembali ke dunia nyata, tapi saat hampir sampai di pintu biru, satu persatu dari mereka lenyap. Dan hanya Lukas seorang yang kembali masuk ke dunia nyata. Sesampainya di kamar, Lukas melihat Agatha dengan kepala botak duduk di kasurnya. Dan tak lama kemudian Lukas juga ikut lenyap. Dalam alam bawah sadarnya, ia melihat sang ibu di sampingnya. Ternyata, Lukas baru saja sadar dalam koma dan selama ini ibunya selamat walafiat. Saat ibunya meminta keperawatan, ia mengatakan bahwa ada 3 pasien bocah yang lain yang sadar secara bersamaan. Setelah sadar total, Lukas menceritakan tentang mimpi buruknya. Ternyata, semua yang ada di mimpi Lukas sudah pernah Maggie ceritakan ke Lukas, termasuk saudara perempuannya Agatha yang sudah meninggal saat Lukas masih bayi. Karena merasa sudah mendingan, Lukas pun jalan-jalan menelusuri koridor rumah sakit dan tak sengaja bertemu dengan Monia. Ketika diikuti terus, ia masuk ke dalam ruangan yang berisi 2 teman lainnya, yaitu Bucky dan Hopper. Di situ mereka tidak kenal dengan Lukas dan mengaku baru saja siuman. Lalu, Lukas menanyakan tentang mimpi yang ia alami, tapi tidak ada yang tahu. Kini, mereka pun berteman di dunia nyata. No właśnie, mi się śniło, że się ze śpiączki, a ty? Głupot. Weszliśmy do schemnego dnia, a ty pchełka. Siora. Untuk mengenang semuanya, Lukas dan sang ibu berlibur ke Heathcliff. Mereka bermain-main di pantai, dan saat bersamaan, Lukas melihat kapal terbengkelai di tepi pantai. Lalu ia melihat sekitar dan matanya tertuju kepada sebuah potongan pisau kecil yang menancap di kayu, yang ia yakini sebagai potongan pisau milik ayahnya dalam mimpinya. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Nang Buri Lawang. Mohon maaf jika ada suara dangdutan karena di belakangnya ada orang hajatan. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.